mahasiswi dari Piawai semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara membangun karakter anak dengan baik di lingkungan keluarga. Yuk simak videonya. Anak dapat berkembang melalui interaksi dengan keluarga, teman, maupun masyarakat. Nah, namun bukan hanya itu, temperamen, pengalaman, dan pilihan yang dimiliki anak pun mempengaruhi hal tersebut. Nah, akan tetapi, kita sebagai orang tua memiliki ikatan terdekat dengan anak. Orang tua memiliki kewajiban yang mengajarkan dan memberikan contoh yang baik pada anak. Pertama, menjadi role model. Tentunya orang tua itu harus menjadi role model atau teladan bagi anak-anaknya. Jika kita ingin anak itu baik, maka orang tua juga harus mencontohkan dengan sesuatu hal yang baik. Begitupun sebaliknya, jika orang tua itu memberikan contoh yang buruk pada anak, maka anak pun tidak akan jauh beda dengan orang tuanya. Kedua, kita itu harus menunjukkan sikap empati kepada anak. Nah, jadi ketika si anak sudah merasa bahwa dirinya itu dihargai, merasa dirinya itu diperhatikan oleh orang tuanya, maka si anak pun akan mempelajari karakter tersebut gitu. Kemudian kita juga sebagai orang tua harus membantu dalam mengembangkan rasa empati dalam diri anak, sehingga anak itu dapat belajar memahami kondisi orang lain dan bisa berbagi dengan sesama. Adalah menggunakan momen yang tepat untuk mengembangkan karakter anak. Nah, jadi dalam membangun karakter anak itu, kita sebagai orang tua harus menemukan momen yang tepat atau momen yang baik dalam memberikan pemahaman karakter pada anak. Misalkan ketika si anak itu melakukan kesalahan, nah kita itu harus memberikan pembelajaran atau konsekuensi kepada anak. Jadi si anak itu bisa lebih tahu apa kesalahannya dan apa yang harus diperbaikinya. Jadi kita itu harus memberitahu apa kesalahan anak, jangan sampai kita itu langsung ngejudge, ih kamu itu salah, itu kamu salah, tapi tidak memberikan solusi yang baik kepada anak. Nah, karena ketika kita memberitahu kepada si anak itu sebuah kesalahan, maka kita juga harus memberikan solusi kepada anak. Nah, kita juga harus memikirkan nilai-nilai apa yang ingin diterapkan. Misalkan kita itu ingin menerapkan sikap disiplin kepada anak atau sikap jujur kepada anak. Nah, itu harus ditentukan dulu gitu, harus dipikirkan. Nah, jangan sampai memberikan konsekuensi yang sangat berat pada anak. Keempat adalah dengan menceritakan kisah dan kehidupan. Nah, jadi kita itu sebagai orang tua dapat memberikan kisah atau kisah kita atau kisah-kisah para nabi sebagai pembelajaran yang bisa memberikan nilai-nilai etika ataupun nilai-nilai karakter pada anak. Nah, jadi kita juga harus mengajak anak itu untuk saling bercerita, bertukar pikiran gitu, berkomunikasi dua arah lah intinya ya. Jadi ketika kita memberikan kisah hidup kita yang baik, tentunya yang baiknya yang positif, si anak itu bisa mengambil karakter apa atau pesan-pesan apa gitu dalam cerita kita. Nah, begitupun sebaliknya ketika si anak itu menceritakan kisah-kisahnya dia, misalkan pengalaman dia di sekolah, pengalaman dia bersama teman-temannya, kita juga harus mendengarkan, bahkan kita tuh harus merespon dengan baik. Jangan sampai ketika si anak itu bercerita panjang lebar, kita malah cuek gitu, tidak mendengarkan cerita si anak gitu. Karena kan anak itu akan lebih tertarik jika misalkan kita sudah menceritakan pengalaman kita ataupun sebaliknya gitu, ketika si anak bercerita kita meresponnya dengan baik. Yang kelima, kita itu harus ajari anak untuk mengendalikan diri. Nah, kenapa? Karena mengendalikan diri ini merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter. Jadi kemampuan dalam mengendalikan diri ini akan mempengaruhi pilihan dan pemikiran si anak hingga ia dewasa. Jadi si anak itu harus bisa mengendalikan dirinya, terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bereaksi secara berlebihan kepada orang lain, kemudian tidak menyalahkan orang lain atas kesalahannya, dan selalu berpikir sebelum bertindak sehingga mereka dapat mengendalikan tindakannya. Nah, adalah dengan memberi peluang kepada anak untuk berlatih. Nah, tentunya anak itu harus mempraktikkan apa yang dipelajarinya. Jadi tidak hanya mendengarkan materi atau arahan dari orang tuanya mengenai pendidikan karakter. Nah, anak itu harus dikasih peluang untuk mempraktikannya. Ya, ketika si anak itu memiliki kesempatan untuk membuat keputusan, maka si orang tua itu harus membantu dalam melihat hal positif dan mengambil tindakan tersebut. Nah, jadi si orang tua itu tidak mendiamkan si anak. Misalkan anak itu yang hujan-hujanan, udah we, misalkan si anak itu tadi disuruh hujan-hujanan tapi
tapi orang tua tuh harus memberikan sisi positifnya. Misalkan kamu bisa hujan-hujanan karena misalkan badan kamu lebih sehat, atau nanti serulah misalkan mendapat pengalaman yang baik. Nah, ini dapat membantunya untuk memperkuat karakter yang mereka bangun. Selain cara tadi, kepribadian anak juga dapat terbentuk oleh beberapa faktor pendukung yang ada di sekitar maupun di dalam dirinya sendiri. Nah, seperti beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah tempat anak tumbuh dan berkembang menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadiannya. Adapun menurut para ahli, bagaimana lingkungan di sekitarnya sangat menentukan pembentukan kepribadian anak. Nah, oleh karena itu, menerapkan pola asuh dan menciptakan lingkungan yang baik ini sangat diperlukan, di mana lingkungan ini dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kepribadiannya. Yang kedua ada temperamen. Nah, temperamen ini merupakan kumpulan dari sifat genetik yang menentukan bagaimana seorang anak dapat beradaptasi dan juga belajar tentang beragam hal yang ada di dunia. Jadi beberapa gen yang kuat ini dan beberapa gen yang ada dalam diri anak ini dapat diketahui dan dapat mengendalikan perkembangan sistem saraf anak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku si anak. Yang ketiga ada karakter. Nah, karakter sendiri itu adalah rangkaian dari pola kognitif, emosional, dan perilaku yang didapatkan anak dari pengalaman. Nah, jadi dari komponen-komponen tersebut menentukan bagaimana seorang anak dapat berpikir, berperilaku, dan memberikan respon terhadap apa yang terjadi padanya. Nah, jadi karakter ini menjadi faktor akhir dari pembentukan kepribadian anak. Nah, jadi faktor si karakter ini dapat terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan usianya. Jadi tergantung dari pengalaman dan ajaran yang didapatkan si anak. Nah, meskipun membangun karakter anak itu bukan perkara yang mudah, namun tentu saja orang tua itu harus mengambil tantangan ini. Karena apa? Karena dalam membangun karakter anak, apa yang orang tua katakan dan apa yang orang tua lakukan itu sangatlah penting. Oleh sebab itu, cobalah bagi kita sebagai orang tua itu untuk selalu memberikan contoh dan kesempatan yang terbaik pada anak agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.